Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk, Nak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga jargon yang kalian ucapkan sesuai dengan keadaan hari ini, anak. Alhamdulillah, luar biasa semangatnya dalam menerima pelajaran hari ini. Jadi, seperti biasanya, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pembelajaran kita, ada baiknya kita terlebih dahulu sama-sama berdoa. Nah, tolong ketua kelas, tolong pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya robbal Amin. Nah, terima kasih untuk ketua kelas yang telah sudi memimpin doa bersama untuk kita. Silakan dulu, Pak. Ya, kemarin saya lihat, Bapak lihat di sini Mulia tidak masuk sekolah. Kenapa tidak masuk? Sakit kepala, Bapak. Iya, sakit kepala. Tapi di sini Bapak lihat keterangannya Alfa. Kan beberapa kali Bapak bilang, kalau tidak masuk ke sekolah, suruh orang tuanya datang ke sekolah untuk minta izin. Kalau seandainya orang tua tidak bisa datang ke sekolah untuk minta izin, ada baiknya buat surat. Kamu udah pernah Bapak ajarin cara membuat surat izin atau surat ke sekolah, Kak? Iya, Bapak. Iya. Bapak absen dulu satu persatu. Yang pertama Adiba, Ayo, Bapak. kedua Al-Hafiz, Ayo, Bapak. ketiga Alvin Rahman, Ayo, Bapak. yang keempat Billy Marunitua. Ayo, Bapak. Iya, berarti hari ini untuk hari ini semuanya hadir, Kak? Gak ada yang gak hadir, Kak? Iya, Bapak. Iya. Terusnya, sebelum Bapak menyampaikan materi lebih dalam, kita kan sudah pernah Bapak bilang, sudah ada kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Jadi, Bapak mengingatkan kembali, masih ada yang ingat apa itu kesepakatan kelas kita? Saya, Pak. Ya, silakan. Tidak boleh keluar masuk ruangan, Pak. Iya, tidak boleh keluar masuk ruangan. Ya, silakan Setian. Menanggapi. Aktif menanggapi. Yang lain? Saya, Pak. Ya, Tidak boleh duduk, Pak. iya, Saya, Pak. Saya sama kelompok. iya. Itu dia kesepakatan kelas kita bersama. Jadi, untuk selanjutnya, agar terciptanya rasa nasionalisme kita, karena kita sebagai bangsa Indonesia, ada baiknya kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Silakan suaranya sama-sama dinyanyikan ya. Garuda Pancasila. 1, 2, 3, iya. Garuda Pancasila. Aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Iya, silakan duduk, Pak. Ya, terima kasih untuk kalian yang telah sudi mendampingi kita atau memimpin kita dalam menyanyikan lagu nasional. Oke, silakan duduk, Pak. Semangat! Ya. Agar lebih semangat lagi, Bapak akan ajak kalian tes breathing dulu kita. Tes breathingnya kan masih ingat profil Pancasila? Ya. Oke, sama-sama profil Pancasila. 1, 2, 3. Sekali lagi. Pancasila.
menyampaikan materi ada baiknya keluarkan alat tulisnya dulu terlebih dahulu. Sambil Bapak menunggu kalian mengeluarkan alat tulis, kita hari ini pelajaran kita bahasa Indonesia, materinya teks prosedur. Ya, teks prosedur. Kira-kira sebelumnya ada yang sudah tahu itu apa itu prosedur? Saya Pak. Ya, silakan. Apa? Saya Pak. Teks prosedur adalah tutorial. Iya, tutorial. Ada yang lain? Saya Pak. Ya, apa? Langkah-langkahnya Pak. Iya, berarti kalau tutorial itu menurut si Septia itu tutorial dan menurut si Sakina itu langkah-langkah. Jadi itu semuanya benar. Jadi Bapak perjelas sebelum lanjut, teks prosedur itu adalah suatu teks yang bertujuan menuliskan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Itu dia pengertian teks prosedur. Jadi tujuan kita mempelajari teks prosedur itu supaya apa? Supaya tidak salah melakukan sesuatu. Iya, supaya kita tidak salah dalam melakukan sesuatu. Jadi untuk itu, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak Bapak semua dapat mengetahui apa itu pengertian teks prosedur. Dan anak-anak Bapak semua dapat mengetahui bagaimana ciri-ciri teks prosedur. Dan yang ketiga, anak-anak Bapak dapat mengetahui apa itu perbedaan teks prosedur sederhana dan teks prosedur induktif. Ya. Jadi untuk itu satu lagi tujuan pembelajaran kita, anak-anak Bapak semuanya dapat menuliskan teks prosedur sesuai dengan makanan kesukaan kalian. Itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi Mulia, apa makanan kesukaannya nak? Tempe goreng Bapak. Tempe goreng. Yang lain? Ah, yang ini? Lembang, minuman kesukaannya apa? Energen Bapak. Energen. Setian? Indomie goreng. Indomie goreng. Ini si Sakina? Bakwan Bapak. Bakwan. Jadi siapa itu? Si Lele, apa makanan kesukaannya? Nasi goreng Bapak. Nasi goreng. Berarti udah bisa membuatnya nasi goreng? Sesuai dengan makanan kesukaannya? Sudah. Ya, berarti biasanya memang kalau kita suka pada suatu makanan itu, kita harus mengetahui langkah-langkah dalam pembuatannya. Jadi Bapak perjelas, kalau kita sudah mengetahui langkah-langkah pembuatannya, itu sudah termasuk bagian dari teks prosedur. Jadi teks prosedur itu adalah suatu jenis teks yang menuliskan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Sementara dia itu struktur teks prosedur ada, kalau dia struktur prosedur itu ada pertama judul, yang kedua tujuan, yang ketiga itu yang ketiga bahan, yang keempat alat, yang kelima langkah-langkah, yang keenam penutup atau kesimpulan. Itu dia struktur teks prosedur. Oke. Untuk itu, untuk memperkuat pemahaman kalian, kira-kira ada pertanyaan mengenai struktur teks prosedur? Tidak. Jadi untuk memperkuat materinya, Bapak akan tampilkan video mengenai pengertian teks prosedur, struktur, ciri-ciri, kaidah kebahasaannya, dan contohnya. Nanti akan Bapak tampilkan contoh dua teks prosedur sederhana dan teks prosedur satu lagi ya. Jadi dua dia. Oke, silakan disimak. Jangan ada yang ribut, simak videonya. Kita akan mempelajari tentang menulis teks prosedur. Pembelajaran ini merupakan bagian dari kurikulum Merdeka. Ya, silakan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menulis teks prosedur dengan rangkaian kalimat dan informasi yang beragam. Pertama, mari kita lihat dulu apa pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Seperti apakah teks prosedur tersebut? Mari kita lihat ciri-ciri bahasa yang dimiliki oleh teks prosedur. Yang pertama, memiliki poin langkah-langkah. Kedua, menggunakan kata kerja perintah. Ketiga, menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung. 5. Menggunakan kata keterangan. Dan yang keenam, sistematis atau berurutan.
Ya, Bapak perjelas sedikit ya. Ini, coba lihat ke layar monitor. Yang pertama itu kan ciri-ciri bahasa teks prosedur memiliki poin langkah. Yang kedua menggunakan kata kerja perintah. Apa itu kata kerja perintah? Contohnya, silakan tambahkan ini, silakan itu. Itu kan sudah termasuk contoh kalimat kata kerja perintah ya. Yang ketiga menggunakan kata kerja aktif. Dia harus menggunakan kata kerja yang aktif. Yang keempat menggunakan konjungsi. Kata penghubung, apa itu kata penghubung? Seperti dan, dengan, silakan. Misalnya kan kalau dia silakan buat dia misalnya silakan buat kopi dengan gula. Itu sudah termasuk kata kerja penghubung. Menggunakan konjungsi kata penghubung. Yang kelima menggunakan kata keterangan. Yang keenam sistematis berurutan. Jadi dia yang keenam ini sistematis berurutan, maksudnya kamu dalam pembuatan misalnya pembuatan langkah-langkahnya harus dibuat secara berurutan supaya tidak salah. Itu dia. Supaya dia tidak salah. Misalnya kalau kamu membuat pembuatan, misalnya contohnya si model lah, dia mau membuat struktur teks prosedur cara membuat tempe goreng. Kalau dia langkah-langkahnya tidak sistematis atau tidak sesuai, maka dia hasil dari pembuatan tempe goreng itu akan jadi tidak enak. Nah, tahu tidak enak. Itu dia ya. Mau tidak kan? Tidak tahu kan? Nah, itu. Tidak enak dia. Kalau dia tidak urutannya, dia tidak langkah-langkahnya tidak sistematis, berarti hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi nanti si pembaca dalam pembuatannya tidak paham, harus sistematis dia secara berurutan. Oke, Bapak lanjutkan. Kata keterangan, dan yang keenam, sistematis atau berurutan. Sebelum kita menulis teks prosedur, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana struktur dari teks prosedur tersebut. Yang pertama, pada teks prosedur perlu adanya judul. Yang kedua, tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Biasanya terdapat pada paragraf pertama teks prosedur yang dijelaskan secara singkat. Bagian yang ketiga yaitunya materi, alat, dan bahan. Pada bagian ini, kamu bisa menuliskan alat, bahan, atau hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Biasanya terdapat takaran, jumlah, bentuk, atau warna tertentu agar pembaca memperoleh hasil yang maksimal. Pada bagian yang keempat yaitunya langkah-langkah. Yang langkah adalah tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. Tuliskan dengan kalimat yang jelas, logis, sistematis, dan tidak bertele-tele agar pembaca tidak kebingungan. Terakhir yaitunya bagian penutup atau simpulan. Di sini kamu dapat menuliskan simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur. Mari kita lihat berbagai contoh dari teks prosedur. Bapak akan kembali ya. Yang pertama dalam teks prosedur. Oke, di sini. Ini dia, tadi kan sudah Bapak jelaskan struktur teks prosedur itu ini. Sebenarnya ini ada judul, ada tujuan, yang ketiga ada materi, yang keempat langkah-langkah, yang kelima penutup. Jadi Bapak perjelas, Bapak kasih contohnya tadi, seperti ini kan pembuatan misalnya pembuatan tempe goreng. Jadi kita harus memiliki judul. Apa judulmu? Judulnya misalnya cara membuat tempe goreng, itu sudah termasuk judul. Tujuannya, apa tujuan kita membuat teks prosedur itu? Tujuannya misalnya tempe goreng merupakan salah satu makanan khas di Indonesia karena bisa mengenyangkan perut dan sangat praktis untuk dimasak misalnya kan. Sama juga seperti Indomie. Jadi urutkan dia di materi ini apa alatnya, apa alat untuk membuat tempe goreng. Misalnya alat membuat tempe goreng apa itu? Ada tempe. Itu termasuk alat apa bahan? Bahan. Bahan. Jadi ya, oke. Jadi sampai situ kira-kira ada pertanyaan? Tidak dapat. Iya, berarti Bapak harap kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akan membuatkan salah satu tugas kalian, yaitu Bapak akan membagikan kelompok sesuai dengan makanan kesukaan kalian masing-masing. Tapi sebenarnya sudah Bapak lihat memang
dari pelajaran kita sebelumnya. Sudah sesuai nih, tempat duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi sudah sesuai dengan kelompok makanan kesukaannya masing-masing. Jadi untuk itu Bapak akan bagikan LKPD. Silahkan dikerjakan LKPD yang Bapak buat berkelompok. Kerjasamanya harus kerjasama dalam penulisannya. Pasti kalian sudah paham lagi mengenai teks prosedur, cara pembuatan teks prosedur kompleks dan sederhana. Pasti nanti anak-anak Bapak semua sudah paham. Jadi Bapak akan bagikan kalian LKPD. Di situ tolong tuliskan sesuai dengan makanan kesukaan kalian. Tolong tuliskan teks prosedurnya. Kalau kamu tadi sudah paham mengenai ciri-ciri teks prosedur itu, pasti kamu sudah bisa membuat teks prosedur sesuai dengan makanan kesukaanmu. Jadi, Bapak akan bagikan LKPD, tolong dikerjakan sama-sama, ya. Ya, Bapak. Kalau seandainya LKPD yang Bapak buat tidak cukup untuk penulisannya, Bapak kasih tambahannya kertas kosong, kertas HPS ya. Mungkin di Bapak kurang, LKPD Bapak kurang kurang panjang. Silakan ditulis, kerjakan. Kompromi. Kompromi, silakan diskusi. Biar tahu dia. Alat Indomie goreng apa alatnya? Panci, ya. Karena si sekian alatnya tulis di situ panci, sendok, apa lagi? Kompor, pisau. Lalu nanti bahannya apa? Buat terus langkah. Siap, waktunya sudah habis. Bapak udah kasih waktunya 2 menit, sudah selesai. Ya, tolong sebelum nanti kita presentasi, Bapak kasih waktunya 2 menit. Tolong baca dalam hati. Itu kasih diskusi kalian yang kalian tulis. Bapak kasih waktunya ya. Bapak kasih 2 menit. Baca. Coba cross check dulu hasil diskusi kalian itu, baik dari penulisannya, baik dia di alat bahan, kali aja nanti ada yang salah atau gimana. Ya, silakan. Silakan baca dulu. Perhatikan dulu. Apakah sudah pas dia penulisannya? Apakah alat dan bahannya itu sudah pas? Langkah-langkahnya itu sudah sistematis? Nanti ketika pas presentasi nanti ke depan, tiba-tiba ada tanggapan atau saran dari kawanmu yang lain, kamu harus terima. Makanya sebelum tampil ke depan nanti presentasi, ada baiknya kamu baca dulu, kamu lihat, cross check, apakah masih ada yang salah dalam penulisannya, apakah masih ada yang kurang, apakah di alat atau di bahannya itu masih ada yang kurang. Ya, silakan nak. Udah, oke. Udah. Sebelum, kan udah Bapak bilang, sebelum kita nanti presentasikan, jadi Bapak ajak dulu kalian biar lebih semangat lagi. Bapak ajak lagi ice breaking, karena mungkin pas kerja kelompok semuanya sudah pada kurang semangat, ya. Jadi Bapak ajak biar nanti pas dia presentasinya ke depan masih semangat, lantang. Kita breaking dulu ya. Oke, 1, 2, 3.
dia. Berdasarkan tadi kan apa kerja kelompok kan. Oke, jadi untuk itu yang pertama tampil ke depan yaitu kelompok energen. Silakan kelompok energen, minuman energen. Silakan tampil ke depan. Silakan Nak. Presentasikan dengan suara yang lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok energen. Perkenalkan, nama saya Sarwana Mirada Lembang Siregar. Di sebelah kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Gita Amelia Harahap. Di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Alvin Rahman Siregar. Dan satu lagi. Perkenalkan, nama saya ingin membacakan hasil diskusi kami. Cara membuat energen. Tujuan, energen ini bisa diseduh setiap saat, utamanya pagi hari, sebagai sarapan praktis. Alat, gelas, sendok, panci, kompor. Bahan, energen 1 saset, air. Langkah-langkah, siapkan gelas, guntinglah kemasan energen. Tuangkan energen ke dalam gelas, siapkan panci, tuangkan 1 gelas air ke dalam panci. Nyalakan kompor, dan tunggu air sampai mendidih. Tuangkan air ke dalam gelas yang berisi energen. Aduklah energen hingga merata. Energen siap diminum hangat-hangat sebagai pengganjal perut yang bergizi. Penutup, kalian bisa menambahkan pisang atau biskuit ke dalam energen biar lebih nikmat. Apakah ada tanggapan atau saran dari kelompok lain? Tidak. Kalau tidak ada, sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok energen. Ya. Mantap, silakan Nak, silakan duduk. Ya, selanjutnya kelompok Bapak. Silakan selanjutnya kelompok mana ya? Kelompok bakwan. Karena kalau ada minuman, ada bakwan kan lebih enak dia. Kalau kita makan bakwan, pasti lebih enak lagi, lebih nikmat ditambah dengan minuman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kami dari kelompok bakwan. Perkenalkan, nama saya Sakina Dedia Rahmi Harahap. Di samping kanan saya, perkenalkan, nama saya Yusmarina Harahap. Di samping kiri saya, perkenalkan, nama saya Kera Prilly Harahap. Dan yang satu lagi, perkenalkan, nama saya Nabila Sakti Harahap. Judul, cara membuat bakwan. Tujuan, bakwan bisa salah satu makanan yang dapat mengenyangkan perut. Alat, 1. Kompor, 2. Pisau, 3. Wajan, 4. Sendok, 5. Saringan. Bahan, 1. Kol, 2. Tepung terigu, 3. Daun bawang, 4. Bawang putih, 5. Bawang merah, 6. Kaldu bubuk, 7. Telur ayam, 8. Air putih, 9. Minyak goreng. Langkah-langkah, 1. Cuci kol dengan bersih. 2. Haluskan bawang putih dan bawang merah. 3. Siapkan wadah bersih dan tuang tepung terigu. 4. Tuang air mineral sedikit aduk hingga mengental. 5. Pecahkan telur ayam lalu kocok hingga halus. 6. Masukkan telur yang sudah dikocok ke dalam adonan hingga rata. 7. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. 8. Goreng hingga menguning, siap sajikan sesuai selera. Penutup, bakwan lebih nikmat kalau dicampur dengan saus. Apakah ada saran atau tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Tidak ada yang memberi tanggapan atau saran? Tidak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
sedikit mengenai itu tadi kan Bapak dengar kalian presentasinya suaranya lantang, Bapak kasih jempol. Tapi Bapak pelengkap tadi ada Bapak dengar saran dan tanggapan. Jadi untuk tanggapan yang pertama tadi dari kelompok Indomie goreng katanya untuk tempe goreng katanya tadi di mana? Di mana tadi tempe goreng yang berikan saran di bahan kan? Di bahan tepung katanya. Tepungnya tepung apa? Itu memang tepungnya harus tepung serbaguna. Lengkap di situ tepung apa yang menggunakan ya? Iya. Yang kedua tadi ada tanggapan dari kelompok energi. Katanya tadi struktur penulisannya kurang lengkap. Dia benar karena tadi kelompok nasi goreng tadi dia tidak memiliki judul, tidak ada judul, tidak ada penutup, masih banyak yang kurang kan? Itu termasuk teks prosedur sederhana. Jadi dia teks prosedur sederhana. Jadi itu tanggapannya. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dalam penelitian teks prosedur. Silakan kita kelas, kumpulkan dulu KPD-nya. Satu aja. Ya, untuk itu Bapak akan kasih dulu refleksi pembelajaran kita hari ini ya, ataupun soal evaluasi lah. Bapak kasih soal evaluasi dulu sebelum apanya. Jadi untuk itu sebelum Bapak kasih soal evaluasi, Bapak coba simpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Dari kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu berarti teks prosedur itu adalah suatu jenis teks yang bertujuan untuk menuliskan ataupun langkah-langkah dalam menuliskan sesuatu. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi tujuan atau langkah-langkah dalam menuliskan sesuatu. Dan apa tujuan kita mempelajari teks prosedur ini? Tujuan kita mempelajari teks prosedur ini seperti tadi yang dikatakan si mulia, supaya kita tidak salah dalam melakukan sesuatu itu kan. Itu dia tujuan kita mempelajari teks prosedur. Jadi untuk itu sebelum Bapak akhiri pelajaran kita, Bapak akan kasih evaluasi dulu. Bapak akan tes evaluasi untuk tes masing-masing ya. Coba tuliskan, Bapak bagikanlah. Ada nih soal Bapak ini dua aja soalnya. Biar tahu kalian pemahamannya. Pilihan ganda, silakan kerjakan. Silakan dikerjakan. Kerjakan. Sudah, waktunya sudah selesai. Bapak kumpul. Silakan sini, nak. Silakan, nak. Sini. Untuk pembelajaran kita hari ini, Bapak kasih apresiasinya mantap ya. Bapak kasih apresiasinya mantap. Jadi untuk itu pelajaran kita minggu depan silakan dia bawa alat-alat atau bahan sesuai dengan makanan kalian masing-masing. Nanti kita praktekkan di kelas ya. Jadi Bapak akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah.